Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inang Fanur Baiti dari kelas HKID dan NIM saya C91219116. Jadi tujuan saya membuat video dan PPT ini adalah untuk memenuhi tugas sekaligus syarat untuk UAS mata kuliah hukum acara pidana yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi, SHMH. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang seputar hukum acara pidana, mulai dari definisi, asas, tujuan, fungsi, proses penanganan kasus, dan pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. Yang pertama yakni pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan strafvordering dan dalam bahasa Inggris disebut dengan criminal procedure law. Ada banyak sekali definisi hukum acara pidana dari beberapa pendapat para ahli. Di antaranya, Profesor Edward Omar Sharif Hidayat, beliau adalah pakar hukum pidana di UGM. Beliau mengungkapkan bahwa hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Selanjutnya, menurut Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi SHMH, hukum acara pidana ini adalah upaya hukum untuk mencari dan mempertahankan atas kebenaran material. Hukum acara pidana bersifat pasif atau tidak akan bekerja jika tidak ada pelanggaran dalam hukum pidana, atau lebih jelasnya, hukum pidana formil menunggu adanya perbuatan yang melanggar hukum pidana material. Selain yang saya cantumkan di PPT itu, ada juga pendapat para ahli yang lain, diantaranya Profesor Simon Young. Beliau mengungkapkan bahwa hukum acara pidana disebut hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana. Dan yang terakhir saya mengambil dari Van Bemmelen, beliau juga mengatakan bahwa ilmu hukum acara pidana ini mempelajari peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Selain definisi, beliau juga memiliki konsep hukum acara pidana yang dibagi menjadi dua, yakni mempelajari dan mengatur. Nah, agar lebih mudahnya atau singkatnya, terus juga mudah dipahami mengenai pengertian apa sih hukum acara pidana itu. Jadi begini, hukum acara pidana ini kan hukum proses pidana atau hukum acara terapan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum acara pidana ini ialah hukum yang mengatur tentang penerapan, terus tata cara atau prosedur atau proses pemidanaan terhadap suatu tindak pidana di pengadilan. Seperti mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, pengambilan keputusan di pengadilan, sampai pada pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Nah, perlu diingat juga bahwa hukum acara pidana ini hubungannya sangat erat dengan hukum pidana. Jadi keduanya ini bisa dibedakan namun sangat sulit untuk dipisahkan. Seperti misal, seseorang yang telah melakukan pidana pembunuhan yang sudah sangat jelas perbuatan itu melanggar pasal 338 atau 340 KUHP. Nah, maka pemrosesannya memakai hukum acara pidana, mulai dari proses penyelidikan sampai penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Satu contoh lagi, misal ibarat ruh dan jasad.
Jadi, ruh itu diibaratkan sebagai hukum pidananya, karena hanya sebagai aturan atau undang-undangnya. Nah, sedangkan jasad itu diibaratkan sebagai hukum acara pidananya, karena jasad itu sesuatu yang nyata, yang dalam hukum acara pidana itu sebagai suatu tindakannya atau prosedurnya. Setelah itu kita akan membahas tentang baik, setelah tadi kita sudah membahas definisi dari hukum acara pidana, sekarang kita beralih ke asas hukum acara pidana. Apa aja sih asas dari hukum acara pidana ini? Jadi asas dari hukum acara pidana itu ada enam, yaitu asas legalitas, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas praduga tak bersalah, asas oportunitas atau kebijakan, asas pengadilan terbuka untuk umum, dan yang terakhir asas persamaan di hadapan umum. Jadi yang pertama ini kan asas legalitas. Nah, asas legalitas ini dalam hukum acara pidana berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana material. Dalam pidana material, asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sedangkan asas legalitas dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 3 KUHP yang berbunyi peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam asas legalitas pidana formil ini terdapat beberapa asas juga. Di antaranya asas lex scripta sama asas lex scripta. Jadi yang pertama asas lex scripta ialah dia yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Yang kedua ini asas lex scripta. Berarti aturan dalam acara pidana harus ditafsirkan secara ketat atau tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis dengan tujuan menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Langsung yang kedua, yakni asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini dimuat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang intinya memuat tentang peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, asas ini dimuat dalam KUHP Butir 3E dan KUHP pasal 98. Selanjutnya yang ketiga, yakni asas praduga tak bersalah. Asas ini diatur pada penjelasan umum angka 3 huruf C KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara singkat, asas ini diartikan oleh Edward Omar Sharif Yariaj. Beliau pakar hukum acara pidana di UGM, bahwa praduga tidak bersalah ialah seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia bersalah. Keempat, yakni asas oportunitas atau kebijakan. Asas ini diatur dalam pasal 140 ayat 2 huruf A KUHP yang terdiri atas tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Kelima, yakni ada asas pengadilan terbuka untuk umum. Asas ini diatur dalam pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHP, yang mana ayat 3 itu untuk keperluan pemeriksaan hakim. Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan
atau yang terdakwanya adalah anak-anak. Selanjutnya yang ayat 4 ini menyatakan bahwa apabila tidak dipenuhinya ketentuan ayat 2 dan 3, maka akan mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Dan yang terakhir ada asas persamaan di hadapan hukum, atau bahasa Inggrisnya yaitu kata lainnya equality before the law. Nah, asas ini diatur juga dalam pasal penjelasan umum KUHP butir 3A dan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan. Oke, setelah membahas mengenai asas, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana ini. Jadi yang pertama, yakni fungsi di hukum acara pidana ini telah disebutkan oleh Profesor Dr. Bambang Purnomo. Beliau menyebutkan bahwa tugas sekalian fungsi dari hukum acara pidana ini adalah untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan melaksanakan keputusan secara adil. Lalu mengenai tujuan dari hukum acara pidana ini tidak jauh berbeda dengan fungsi dari hukum acara pidana sendiri, yaitu mencari dan menemukan kebenaran dalam memberikan keputusan. Selain itu, tujuan dari hukum acara pidana ini adalah untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, serta kesejahteraan dalam masyarakat. Oke, selanjutnya dan pembahasan kita yang terakhir yakni terkait proses penanganan kasus dalam hukum acara pidana. Jadi proses penanganan kasus ini seperti proses dimulai dari penyelidikan, lalu terus penyidikan, terus sampai pada putusan hakim atau pengadilan. Jadi proses penanganan kasus dalam hukum acara pidana ini ada 9. Yang pertama ini ada penyelidikan. Lalu yang kedua ada penyidikan. Yang ketiga ada penuntutan atau penuntutan, maaf. Terus yang keempat ini ada pembacaan dakwaan. Dan yang kelima ada eksepsi. Nah, apa sih eksepsi itu? Nah, jadi eksepsi ini adalah suatu penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa gitu. Nah, lanjut langsung yang keenam ini ada pembuktian. Setelah pembuktian, pembacaan surat tuntutan, terus nomor 8 pembelaan, yang nomor 9 dan terakhir ini adalah putusan hakim atau pengadilan. Jadi proses penanganan kasus dalam hukum acara pidana itu tadi ada 9, mulai dari penyelidikan sampai putusan hakim atau pengadilan. Nah, selanjutnya ini pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. Nah, siapa aja sih gitu. Terus ada berapa? Nah, pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana ini ada 7. Yang pertama ini penyidik. Jadi ini yang boleh melakukan penyidik ini juga bukan sembarang orang. Terus siapa saja sih yang pihak yang boleh dan berwenang menjadi penyidik dan melakukan penyidikan. Nah, jadi pihak yang terlibat dan boleh menjadi penyidik lalu melakukan penyidikan ini adalah pejabat Polri atau Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Nah, tentang siapa saja penyidik ini diatur dalam pasal 6 KUHP. Lanjut, yang kedua pihaknya adalah tersangka, terdakwa, dan terpidana. Yang ketiga penyelidik. Lah, penyelidik ini juga yang berwenang atau yang berhak menjadi penyelidik
dan melakukan penyelidikan itu juga bukan sembarang orang. Jadi yang berhak menjadi penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia, dan ini juga sudah diatur dalam pasal 4 KUHP. Lanjut, yang keempat ada penasihat hukum atau yang disebut dengan advokat. Yang kelima ada jaksa, yang keenam ada hakim, dan yang terakhir ada ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Ada IT dan ilmu audit. IT ini adalah informasi transaksi elektronik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada PowerPoint ini, dan semoga bermanfaat. Amin. Saya Ina Nurbaiti dari kelas HKID. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.